Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan tentang percakapan tentang ria. Ulangi lagi tentang ria. Kita dengan kata lain hakikat. Mereka adalah penipuan belaka. Mereka melakukan ibadah bukan karena menjalankan perintahnya, apalagi demi mengharapkan ridha-Nya, melainkan untuk mendapatkan pujian dari manusia saja. Itu ria. Demi mengharapkan ridha-Nya, melainkan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Dan itu di antara perbuatannya yang bisa dilakukan oleh orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. An-Nisa 142, yang artinya wallahu a'lam bil muradihi. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang yang munafik, bahwa orang-orang yang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka ketika mereka berdiri melaksanakan sholat. Mereka malas dan melakukannya hanya pujian manusia. Tujuan utamanya mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Jadi mengingat ke Allah sedikit sekali. Wala yadhkuruna illa qalila. Quran Surat An-Nisa, Surah An-Nisa 142. Lebih jelas tentang keadaan orang-orang yang riya diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awalan nasi yaqdi alaihi yaumal qiyamati rajulun istashhada fi sabilillahi fa atabihi farafahu ni'amuhu farafaha qala fama amilat fiha qala qataltu fika hatta shahada qala kazzabta walakinnaka fa'alta liqala huwa jarin wa qad qila summa amara bihi fasahaba ala wajhihi hatta alqa fin nari wa sa'allahu wa atahu min asnafil mal fa atabihi farafahu ni'amuhu farafaha qala fama amil ta minha qala ma taraktu min sabili tuhibbu ayyun fiqa fiha illa anfaqtu fiha qala kadzabta walakinnaka fa'alta liqala huwa jawadun faqala kila summa amara bihi fasahaba ala wajhihi hatta alqa fin nari wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu aw qara'al qur'ana fa ata bihi farafahu ni'amuhu farafaha qala fama amilas biha qala ta'alamtul ilma wa alamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an qala kadzabta walakinna fa'alta fasahaba ala wajhihi hatta alqa finnar. Rawahu Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang pertama kali diadili di hari kiamat adalah seseorang yang mati syahid di jalan Allah. Maka ia kemudian melihatnya seraya dikatakan kepadanya, amal apakah yang engkau lakukan sehingga memperoleh nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang karenamu ya Allah, sehingga aku mati syahid. Allah menjawab, dusta engkau. Ya. Sesungguhnya kamu berbuat yang demikian itu supaya kamu dikatakan sebagai pahlawan, dan kemudian
Malaikat diperintahkan kepada lalu menyeret mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka berpura-pura. Ya, orang munafik. Seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam harta benda, kemudian ia didatangkan dan diperlihatkan nikmat itu sebagai pahalanya. Lalu ia melihatnya seraya dikatakan kepadanya, amal apakah yang kau lakukan sehingga memperoleh nikmat itu? Ia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan infak dari jalan yang engkau ridha, ya Allah, melainkan aku berinfak hanya karenamu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, dusta engkau, dusta. Sungguhnya kamu berbuat yang demikian itu supaya kamu dikatakan sebagai orang yang dermawan, yang kapucuku batur. Kemudian malaikat diperintahkan untuk menyeret mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka dengan seorang lagi menuntut ilmu dan mengajarkannya membaca Al-Quran. Maka ia dikatakan dalam diperlihatkan nikmat-nikmat itu sebagai pahlawan. Lalu ia melihatnya surya dikatakan kepadanya, amal apakah yang kau lakukan sehingga memperoleh nikmat itu? Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya dan membaca Al-Quran hanya untukmu, ya Allah. Kemudian Allah SWT menjawab, dusta engkau. Sesungguhnya engkau menuntut ilmu supaya dikatakan engkau pintar dan engkau membaca Al-Quran itu supaya dikatakan sebagai qori. Kemudian malaikat diperintahkan untuk menyeret mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Jadi kita jangan berpura-pura menipu Allah. Allah lebih tahu. Wallahu a'lam wa antum la ta'lam. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, hadis riwayat tadi Muslim ya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin membagi riya menjadi beberapa tingkatan, yaitu 13 Ibid hal 294. Tingkatan paling berat yaitu orang yang tujuan setiap ibadahnya hanyalah untuk riya semata-mata dan tidak mengharapkan pahala. Misalnya seseorang yang melakukan sholat kalau di hadapan orang banyak, sedangkan apabila sendirian dia tidak melakukannya. Di depan orang banyak, wah sujud lagi lama, Allah amun surang anu culang cileng inyuk talina salat culang cileng kunyuk jadina. Orang yang beramal dan mengharapkan pahala tetapi harapannya tadi, misalnya seseorang yang tadi mengharapkan pahala. Orang yang beramal dan mengharapkan pahala tetapi harapannya sangat lemah karena dikalahkan oleh riya. Dia beramal ketika dilihat orang, sedangkan bila sendirian amalnya sangat sedikit. Misalnya seseorang yang memberikan sedekah banyak di hadapan orang, tetapi kalau sendirian tidak ada yang melihat, dia memberikan sedikit saja sedekah. Wah, kalau diumumkan namun DKM umumkan kurban ayana 5 ton. Namun tidak diumumkan tengah, maka itu jelema itu riya. Niat memperoleh pahala. Nomor kedua tadi kedua, jadi tingkatan kedua. Ada beberapa tingkatan riya itu ya. Tingkatan pertama tadi ya, ada tingkatan pertama paling berat yaitu orang yang tujuan setiap ibadahnya ingin dipuji sama manusia. Yang kedua orang yang beramal dan mengharapkan pahala saja. Yang ketiga niat memperoleh pahala dan riya seimbang. Kalau dalam suatu ibadah hanya terdapat salah satunya saja, misalnya mendapat pahala tetapi tidak bisa riya, ia tidak mau melakukan ibadah. Demikian pula sebaliknya, hal itu berarti merusak perbuatan baik, yakni bercampurnya pahala dan dosa. Yang keempat, riya dilihat oleh orang hanya pendorong melakukan ibadah, sehingga jika tidak dilihat orang pun dia tetap melakukan ibadahnya, hanya saja ia merasa lebih semangat kalau dilihat orang. Nah itu asapang kasepna, asapang gelisna, asapang langsingna, asapang genutna, asapang loba sodakohna. Itu masalah hati ya. Hati-hati terjebak oleh, menurut Sayyidina Ali radhiyallahu, tanda-tanda orang riya ada 3. 14 Samsuddin Az-Zabi Al-Khobar, Jakarta Dinamika Berkat Utama, halaman 123. 1. Malas beramal kalau sendirian. Jadi kalau sendirian mah
malas-malasan dia itu orang ria seperti itu. Yang kedua, semangat beramal kalau dilihat banyak manusia. Pinginnya kalau gak dilihat manusia itu lemes lah gitu. Yang ketiga, amalnya bertambah banyak kalau dipuji. Hebat Pak Haji, kan orang sombong Pak Haji. Naik kana kalapa. Itu sama Pak Haji. Iya. Bejana Pak Haji sok naik kalapa, naik sorangan, naik ka luhur, pas di luhur, wah Haji hebatnya. Pak Haji teh tah itu langsung gebrak maut. Sakik bin Ibrahim yang dikutip oleh Abu Laits Samarqandi berpendapat bahwa ada 3 perkara yang mendatangi benteng amal, yaitu 15 tadi Al-Faqih Abu Laits Samarqandi, Tanbihul Ghafilin, pembangun jiwa moral, penerjemah Abu Imam Taqiyuddin BA, Malang, Dar Al-Ihya 1986 halaman 15. Allah sebagai penyakit ujub dan hatinya hilang. Hendaknya mengakui bahwa amal ibadahnya adalah pertolongan Allah. Yang kedua, semata-mata hanya mencari ridha Allah agar hawa nafsunya teratur. Jadi Sakik bin Ibrahim diikuti oleh Abu Laits Samarqandi berpendapat bahwa ada 3 perkara yang menjadi benteng amal. Benteng. Yang pertama, karena Allah. Yang kedua, hendaknya melakukan atau mengakui bahwa amal ibadahnya adalah pertolongan. Jadi amal ibadah itu la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Jadi tidak ada daya untuk melaksanakan bakti karena Allah, dan tidak bisa kan melaksanakan dosa karena Allah. Cinta karena Allah, sayang karena Allah, ibadah karena Allah, beribadah karena Allah, mati karena Allah, hidup karena Allah. Gak usah susah dan payah. Yang kedua, semata-mata hanya mencari ridha Allah, hanya mencari ridha Allah saja, ya, jangan yang lain. Agar hawa nafsunya teratur. Karena nafsu tadi ada nafsu radiyah, nafsu mulhimah, nafsu amarah bisu. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Yang ketiga, senantiasa hanya mengharap ridha Allah SWT agar tidak timbul rasa tamak atau riya. Semata karena Allah aja. Dalam Al-Quran banyak ya ayat yang menerangkan kerugian bagi orang-orang yang sukaria dalam beramal. Bahkan dengan tegas dinyatakan bahwa orang yang ria akan celaka walaupun ia rajin beribadah. Masya Allah, na'udzubillah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Minum pon-pon dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtiar buatan istri. Biar tidak serang. Ini ada madu, kapulaga, cengkeh, daun sereh, daun sirih, jahe merah. Hangat-hangat. Kunyit. Madu juga campurin. Al-mantap. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Al-Ma'un 4-7. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, lalai ya, ibadah lalai, sedekah lalai, mau mandi lalai, mau bersih lalai, beribadah lalai, gotong royong lalai ya. Yang mengerjakan kebaikan karena riya, lagi pula engkau menolong dengan barang berguna, engkau membayarkan zakat. Santai ibadah. Quran surat Al-Ma'un 4-7. Selain itu, riya pun akan menghapus pahala amal ibadah.
Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fasbahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala sayyin mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Surah Al-Baqarah 264, yang artinya Allah alam bil muradi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hapuskan pahala sedekahmu dengan membangga-banggakan dan mencerca, saya mudah sedekah kurban yang paling gede 1,5 ton 2 ton, mana menyeletik begeng deh, kecil. Nah itu ciri-ciri orang itu, mencerca keadaan serupa dengan orang yang menafkahkan hartanya karena ria ingin dilihat. Tinggal itu cangkeng napulu gede hulu, mantap kosong gede hulu bisa tasuk helm. Ingin lihat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat, perumpamaannya bagaikan batu licin yang ada tanah di atasnya, kemudian ditempa hujan lebat, lalu batu itu menjadi bersih kembali. Mereka tidak memperoleh apa-apa dari usaha mereka dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang kafir. Quran surah Al-Baqarah 264. Al-Baqi Abu Les Samarqandi 16 di sininya dalam kitab Tanbihul Ghafilin berpendapat bahwa seseorang yang melakukannya amal ibadah karena ria semata disebut munafik asli, yakni munafik sempurna yang disebutkan dalam ayat innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajid lahu nasira. An-Nisa 145. Sesungguhnya bahwasanya seorang orang yang munafik itu tempatnya pada juragan atau jurang yang paling bawah di neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Hati-hati berteman dengan orang-orang munafik. Munafik satu, idza haddatsa kadabadi, ketika ngomong sok bohong, tidak sesuai dengan ucapannya, perilaku tidak sesuai dengan ucapannya. Ketika disampaikan amanah tidak disampaikan, terus ketika janji mengkhianati. Hati-hati dengan orang munafik. Quran surah An-Nisa 145. Namun demikian berbagai ancaman dan celaan terhadap orang yang ria tidak boleh membuat kita enggan melakukan amal ibadah, karena takut termasuk orang yang ria dan amalnya menjadi sia-sia. Pepatah Arab mengatakan, man khafad dulla fid dulli wa man khafal khata'a fil khata'i. Barang siapa yang takut kehidupan atau kehinaan, sesungguhnya ia telah hina, dan barang siapa yang takut salah, sesungguhnya ia telah salah. Jangan takut karena kebenaran. Dengan kata lain, orang yang takut kehinaan dan kesalahan sehingga tidak mau berbuat apa-apa, sesungguhnya ia telah hina dan berbuat kesalahan. Begitu pula orang yang tidak mau beribadah karena takut dikatakan ria, sesungguhnya ia termasuk orang yang ria. Menurut Abu Bakar Al-Wasit 17 di sini Ibid 18-19, melenyapkan ria dalam beramal adalah utama, akan tetapi jika belum dapat melaksanakan, kita tidak melaksanakan amal tersebut karena takut ria. Sebaiknya tetaplah beramal seraya memohon ampun atas riaknya dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dalam amal-amal yang lain. Dikatakan bahwa dunia menjadi sepi akibat matinya orang-orang riya. Namun keramaian dunia karena ulah mereka dan membanggakan pondok-pondok pesantren, madrasah, masjid dan lain-lainnya yang menjadi kepentingan umum, sekalipun amal itu riya, berkat doa setiap orang Islam yang ikhlas, semua itu bermanfaat juga baginya. Yang kelima, fikih al-hadis, riya adalah melakukan suatu ibadah bukan didasarkan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena makhluknya. Riya akan sangat merugikan bagi dirinya karena segala amal ibadahnya akan sia-sia. Itulah sebabnya riya sangat berbahaya, bahkan dikategorikan sebagai syirik kecil. Namun demikian, seseorang tidak boleh enggan untuk beramal
karena takut riya. Saudaraku yang berbahagia, di sini ada soal latihan. Jelaskan arti kata yusibu hijratun akhafu ahwabun aryaun. Kuis buat yang mendengarkan di streaming Instagram ini. Yang kedua, uraikan secara singkat biografi Umar ibnu Khattab. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan niat menurut ajaran Islam. Apakah bedanya dengan azam? Yang keempat, menurut pendapat Anda, mengapa niat disepakati oleh para ulama sebagai rukun dalam melaksanakan perbuatan yang berkaitan dengan tuntunan syara? Yang kelima, tuliskan yang menjadi dasar kesepakatan ulama-ulama bahwa niat termasuk rukun. Yang keenam, satu perbuatan yang telah memenuhi syarat dan rukun mungkin saja dianggap sah menurut syara, tetapi belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan salah satunya cara agar suatu ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lengkapi jawaban Anda dengan ayat Al-Qur'an. Yang ketujuh, apakah yang dimaksud riya? Mengapa dalam Islam dilarang? Ada 2 pertanyaan. Yang kedelapan, tuliskan hadis yang berhubungan dengan soal nomor 7 ya, tentang riya berarti ya. Yang kesembilan, jelaskan tingkatan-tingkatan riya menurut Imam Al-Ghazali. Yang ke-10, tulisan dan 2 ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan celaan terhadap orang yang riya. Syukran. Wa ilaikum assalam. Bisa bertemu di acara gelombang yang sama. Saya Abdul Khan bersama istri mengucapkan sebentar lagi melaksanakan sholat Aisyah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit dohir dan batin, diberikan anak soleh dan soleha, bisa berbakti kepada kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. Akhir kata diakhiri dengan sholawat Nabi Muhammad SAW. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya habibi ya Rasulullah. Berdiri mengucap salam padamu hai junjunan, salam hormat kami ucapkan padamu ya Rasulullah, ya Habiballah. Segitu saja, mudah-mudahan bermanfaat dan salawat kita. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mencintai salawat, dan baginda Nabi Muhammad cinta terhadap kita. Dengan cintanya kita kepada baginda Nabi Muhammad, bersampainya doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran wa ilaikum assalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.